Alhamdulillah, terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menceritakan kisah mengerikan dari seorang pria bernama Jamil. Jamil yang sering sekali membuat onar, memutuskan untuk datang ke Mekah, melaksanakan ibadah di depan Ka'bah. Ia mengalami sesuatu yang mengerikan, yaitu kakinya dililit oleh kelabang-kelabang dan membuat Jamil merasa kesakitan. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Di sebuah kota yang luas, hiduplah seorang pria bernama Jamil. Kota ini, dengan semua keramaian dan hiruk-pikuknya, seringkali terpecah dalam keributan yang ditimbulkan oleh Jamil. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak pernah berhenti membuat onar. Sifatnya yang suka menimbulkan kekacauan membuatnya menjadi pusat perhatian, tetapi bukan dalam cara yang positif. Jamil seringkali berteriak dengan nada tinggi, menciptakan keributan di tengah malam dengan musik yang terlalu keras, dan terlibat dalam perselisihan yang tidak perlu dengan tetangga-tetangganya. Jamil tampaknya tidak pernah merasa puas dengan ketenangan. Ia merasa bahwa hidupnya hanya berarti jika ada kekacauan di sekelilingnya. Ia seringkali mencari-cari masalah, meskipun banyak orang di sekelilingnya merasa terganggu dan menganggapnya sebagai sosok yang tidak menyenangkan. Beberapa tetangga telah mencoba berbicara dengan baik-baik kepada Jamil, meminta agar ia menghormati ketenangan malam dan menjaga kedamaian lingkungan. Namun, Jamil selalu menolak untuk mendengarkan. Ia merasa bahwa semua permintaan tersebut hanyalah upaya untuk menghalanginya dari merasakan kebebasan dan kesenangan. Kehidupan Jamil dipenuhi dengan siklus konstan dari kebisingan dan konflik. Ia seringkali membangkitkan kemarahan dengan komentar-komentar kasar dan perilaku yang merugikan orang lain. Pada suatu hari, Jamil mendengar tentang betapa mulianya perjalanan ke Mekah, terutama beribadah di Ka'bah. Ia terpesona oleh cerita-cerita tentang kesucian tempat tersebut dan betapa banyak orang yang merasa mendapatkan pencerahan dari perjalanan tersebut. Jamil mulai berpikir bahwa ini bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki citranya. Dalam benaknya, beribadah di Ka'bah bisa menjadi jalan pintas untuk mendapatkan pengakuan dan mungkin juga menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dengan semangat yang menggebu-gebu, Jamil memulai persiapan untuk perjalanan ke Mekah. Ia membeli pakaian umroh dan memastikan semua perlengkapan untuk perjalanan tersebut. Meski begitu, di balik semua persiapan fisik tersebut, Jamil tidak benar-benar mempersiapkan diri secara spiritual. Dalam pikirannya, perjalanan ini lebih merupakan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya sendiri daripada sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Setibanya di Mekah, Jamil merasakan suasana yang sangat berbeda dari apa yang biasa ia alami. Kota ini dipenuhi oleh ribuan jamaah yang datang dari seluruh penjuru dunia untuk beribadah dengan penuh kehusyukan. Meski ia berada di tempat yang dianggap suci ini, Jamil merasa terasing. Ia merasa tidak bisa menghubungkan dirinya dengan kedamaian dan ketenangan yang dirasakan oleh orang lain. Kegiatan ibadah seperti tawaf dan sa'i yang dilakukan oleh banyak orang tampak seperti rutinitas yang tidak memberikan dampak berarti bagi dirinya. Pada hari ketiga kedatangannya, Jamil mulai merasakan sesuatu yang sangat aneh ketika ia sedang melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Ia merasakan gatal dan sakit yang sangat tidak biasa di kakinya. Awalnya, Jamil mengira itu hanyalah ketidaknyamanan sementara, namun rasa sakitnya semakin parah.
Kakinya terasa seperti terbakar, dan ketika ia memeriksa, ia terkejut melihat bahwa kakinya dipenuhi oleh kelabang-kelabang besar yang bergerak dengan cepat. Kelabang-kelabang tersebut muncul dari bawah kulitnya dan melilit kakinya dengan cara yang sangat menyakitkan dan menjijikkan. Jamil merasa panik dan ketakutan. Setiap kali ia mencoba untuk mengusir kelabang-kelabang tersebut, semakin banyak yang muncul dan merayap di seluruh kakinya. Kepanikan menyebar di sekelilingnya. Jamaah yang melihat keadaan Jamil merasa jijik dan khawatir. Beberapa dari mereka mencoba untuk membantu, tetapi usaha mereka tidak berhasil mengatasi situasi yang semakin memburuk. Jamil merasa tertekan dan malu. Di tempat yang seharusnya memberikan kedamaian, ia merasa sangat jauh dari pengalaman spiritual yang ia bayangkan. Di tengah rasa sakit dan kepanikan, Jamil akhirnya mulai merenung. Ia mulai menyadari bahwa kejadian ini mungkin adalah bentuk azab atau peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perilaku dan sikapnya yang selama ini mengganggu dan menyakiti orang lain. Jamil merasa bahwa ia tidak layak berada di tempat suci ini dengan semua perilaku buruknya. Di tengah kesulitan dan penyesalan, Jamil mulai menangis dan memohon ampunan kepada Allah. Ia berdoa dengan sepenuh hati, meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Jamil berdoa dengan penuh penyesalan, mengakui segala kesalahan dan perbuatannya yang telah menyakiti orang lain. Ia memahami bahwa kelabang-kelabang yang melilit kakinya adalah simbol dari segala keributan dan onar yang selama ini ia buat. Ia meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kesempatan baginya untuk memperbaiki sikap dan perilakunya, serta untuk memulai sebuah kehidupan baru yang lebih baik. Melihat ketulusan dan penyesalan dalam doa, Jamil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kesempatan kedua. Perlahan-lahan, kelabang-kelabang tersebut mulai menghilang dari kakinya. Meskipun rasa sakitnya belum sepenuhnya hilang, Jamil merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan untuk melakukan taubat dan perubahan. Ia merasa bertekad untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik dan menghargai ketenangan serta kedamaian. Setelah kembali ke rumahnya, Jamil memutuskan untuk melakukan perubahan besar dalam hidupnya. Ia berhenti membuat onar dan mulai berusaha memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya. Jamil mulai berbicara dengan lembut, mendengarkan keluhan orang lain, dan berusaha untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan amal, berusaha memberikan dampak positif pada komunitasnya. Jamil mulai menghadiri kajian agama secara rutin, mendalami ajaran agamanya, dan berusaha untuk menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Proses perubahan ini tidaklah mudah. Jamil harus menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam mengubah sikapnya. Beberapa orang masih merasa ragu dan tidak sepenuhnya percaya dengan perubahan yang terjadi pada dirinya. Jamil harus membuktikan melalui tindakan nyata bahwa ia benar-benar bertekad untuk berubah. Ia mengalami penolakan dan keraguan dari beberapa orang yang masih merasa terganggu oleh masa lalunya. Namun, Jamil tetap berusaha dengan tekun dan penuh kesabaran. Seiring berjalannya waktu, Jamil mulai merasakan dampak positif dari usahanya. Hubungannya dengan tetangga dan orang-orang di sekelilingnya semakin membaik. Mereka yang sebelumnya merasa terganggu oleh onar yang dibuat Jamil, kini mulai melihat perubahan dalam sikapnya dan menerima niat baiknya. Jamil merasa bahwa dengan melakukan kebaikan dan memperbaiki hubungan dengan orang lain, ia mulai menemukan kepuasan dan kedamaian yang selama ini hilang. Ia juga mendapatkan dukungan dan apresiasi dari komunitasnya atas usaha dan tekadnya untuk berubah.
Kisah Jamil menyebar di komunitasnya dan menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Cerita ini bukan hanya tentang seorang pria yang menghadapi azab dan kemudian berubah, tetapi juga tentang bagaimana setiap tindakan memiliki konsekuensi dan bagaimana taubat yang tulus dapat membawa perubahan sejati dalam hidup seseorang. Ka'bah di Mekah menjadi saksi dari perubahan hati Jamil dan azab yang menimpanya. Kisah ini mengajarkan bahwa tempat-tempat suci bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga merupakan tempat di mana seseorang bisa menghadapi kenyataan, memohon pengampunan dengan tulus, dan memulai perjalanan menuju perubahan yang lebih baik. Jamil terus berusaha menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Ia menjadi contoh bagi banyak orang tentang bagaimana menghadapi kesalahan dengan kerendahan hati dan tekad untuk memperbaiki diri. Ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan amal, membantu mereka yang membutuhkan dan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas. Kisah Jamil mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki dampak, dan dengan taubat yang tulus, seseorang dapat menemukan jalan menuju pencerahan dan pembaruan dalam hidupnya. Di akhir perjalanan hidupnya, Jamil meninggalkan sebuah warisan yang lebih dari sekedar perubahan dalam dirinya. Ia meninggalkan pelajaran berharga tentang kekuatan penyesalan, pengampunan, dan perubahan yang datang dari dalam hati. Kisah Jamil bukan hanya tentang sebuah perjalanan fisik ke tempat suci, tetapi juga perjalanan batin menuju pemahaman diri dan pembaruan yang mendalam. Jamil akhirnya dikenal sebagai seseorang yang telah mengatasi kesalahannya dan berusaha memberikan dampak positif di sekelilingnya. Ia menjadi simbol perubahan dan pencerahan bagi banyak orang, dan kisahnya terus dikenang sebagai contoh bagaimana seseorang dapat berubah menjadi lebih baik dengan ketulusan dan tekad yang kuat. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis sholawat Nabi di kolom komentar.